Kamera ini harganya biasa aja, tapi kualitasnya istimewa bro. Nikon D7000 nih guys. Nah, kenapa gue bilang kamera ini tuh harganya biasa aja gitu ya, tapi kualitasnya luar biasa? Karena Nikon D7000 ini bisa dibilang harganya udah murah banget ya kalau kalian cari di internet, di Facebook, di marketplace juga, atau di toko kamera mungkin ya. Ini harganya udah cukup murah, itu sekitaran 3 jutaan pun kan sudah dapat, bahkan ada yang dijual 2,5 bahkan ya. Itu tergantung dari kondisi kamera kalian. Nah, gua pribadi dulu banget gitu ya, sekitaran 3 tahun lalu lah ya hampir 4 tahun lalu itu beli kamera ini dengan harga 3,5 juta dan itu sudah dapat lensa fixnya. Jadi lensa kit plus lensa fix loh guys. Jadi memang udah paket komplit banget tuh gue belinya, meskipun gue udah nggak tahu sih tahan keberapa ya. Tapi yang jelas kamera ini punya banyak kelebihan yang biasanya kalian temui di kamera-kamera yang bisa dibilang cukup mahal gitu ya. Dan ini sudah mencukupi untuk kebutuhan fotografi dan videografi. Dan ini dia nih review gua setelah gua memakai kamera ini selama kurang lebih 3 tahun. Di sini gua akan membahas kelebihan dan juga kekurangannya nih guys setelah gua pakai kamera ini buat ngejob, buat kebutuhan pribadi dan lain sebagainya. Dan inilah dia kekurangan dan kelebihan Nikon D7000. Yang pertama, kelebihannya adalah dia itu sudah bisa record video Full HD ya. Meskipun masih terbatas yaitu sampai di 24 fps aja, tapi menurut gue itu udah cukup banget untuk kebutuhan sekarang buat kalian ngonten, buat bikin film bahkan ya, kan film kan 24 fps tuh. Kecuali kalau mau bikin slow-mo ya, agak repot juga kalau pakai kamera ini gitu ya. Video iklan, video promosi itu udah cukup banget karena gue dulu juga bikin video iklan, bikin film pakai kamera ini. Jadi bisa dibilang ini berguna banget lah untuk kebutuhan gue. Selain itu juga di sini itu di kamera ini ya sudah ada port mic-nya nih guys. Jadi kalau misalkan gue mau record audio eksternal gitu ya pakai mic atau pakai apapun itu sudah disupport pak dengan kamera ini pak. Jadi tidak usah khawatir gitu loh. Jadi bisa dibilang memang audio internalnya sih kurang bisa diandalkan, tapi kalau kalian punya audio eksternal jadi bagus coy. Dan kelebihan yang lain nih guys untuk kamera harga 3 jutaan. Mungkin kalian bisa nemu kamera lainnya, entah itu kamera DSLR yang lain atau mirrorless yang lain dengan harga yang serupa. Itu bisa jadi kalian nggak dapetin ini guys. Ini penting loh. Nih ya, ini berguna banget buat gua naruh trigger, buat gua naruh mic, buat gua naruh flash eksternal. Ini bisa di sini pak. Kalau kamera lain dengan harga yang sama, mirrorless bahkan ya itu kadang-kadang nggak dapet ini. Jadi menurut gua ini merupakan salah satu kelebihan dari kamera ini dengan harga yang cukup murah. Kelebihan yang selanjutnya adalah autofocusnya yang menurut gua sudah lumayan canggih ya di bidangnya tentu saja. Dia sudah punya face auto tracking ya, autofocus di mendeteksi muka gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai autofocus, cekrek langsung dapet di mukanya. Ini berguna banget buat kalian yang sering foto potret, nyari momen orang, muka orang. Ini pakai ini bisa banget guys. Dan juga ada banyak fitur-fitur lain seperti de-lighting, yaitu buat menyeimbangkan cahaya di kamera. Dan juga ISO-nya ini setelah gue pakai, setelah gue setting, dia itu di 800 sampai 1000 itu masih aman. Jadi noise-nya nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau udah 1000 ke atas ya mohon maaf gitu ya, masih ada noise-nya pak. Kelebihan yang selanjutnya tentu saja ada di warna ya. Ciri khas Nikon nih pasti warnanya ya warna Nikon gitu ya, dan itu warnanya keluar banget. Gue juga bisa grading dengan enak dengan warna-warna yang disediakan oleh si Nikon ini pak. Dan jangan lupa juga nih, kamera ini tuh sudah support RAW dan juga JPEG secara bersamaan. Jadi kalian gak usah bingung nih kayak aku mau record apa ya, apakah harus pakai RAW atau JPEG ya. Langsung aja dua-duanya pak ya. Langsung dua-duanya kalian sudah bisa dapat RAW dan juga JPEG-nya secara bersamaan. Jadi buat ke klien kirim JPEG, buat kalian ngedit pakai RAW. Nah kelebihan yang paling gue suka dari kamera ini ya, gue nggak tahu di kamera lain, tapi beberapa kali gue pakai kamera itu gue nggak nemu kelebihan ini guys. Yaitu ini nih, memory cardnya 2 bang. Nih ya tuh. Nah tuh kelihatan nggak? Memorinya 2. Jadi lu bisa naruh memory card itu 2 biji pak. Dan di settingan si ininya guys, di settingan kameranya itu kita bisa milih pak, slot 1 dan slot 2 itu mau dipakai buat apa. Nah kalau kalian enggak, tadi gue udah sempat bilang kan bisa RAW bisa JPEG. Nah ini pak di kameranya bisa disetting lagi, RAW-nya mau ditaruh di
Memo 1 atau di Memo 2. Jadi kalian bisa 2 tuh backup. Dan jangan lupa juga ini ada settingan lain. Bisa juga di Memo 1 ada, di Memo 2 ada. Aman nggak footage kalian? Aman, cok. Di backup di 2 memory card, bro. Apa nggak aman itu footage? Jadi buat gue yang sering video banyak gitu ya, foto-fotonya berabreg-abreg, berjiblek-jiblek, itu pakai kamera ini bisa dibilang gue mempunyai cukup rasa aman karena memang dia sudah terbackup dengan baik. Karena dia mempunyai 2 slot memori tadi nih guys. Dan 2 slot memori itu bisa diletakkan footage dua-duanya yang sama. Nah dengan kelebihan-kelebihan tadi, kita itu bisa foto apa aja sih bang dengan menggunakan kamera ini? Menurut gue banyak banget ya. Gue pribadi menggunakan ini untuk wedding, lamaran, juga pre-wedding. Karena ini mencukupi gitu loh. Dan untuk kalian yang suka foto sport, ini juga bisa, bisa banget. Karena dia memang ada fitur untuk foto tuh sekali foto banyak gitu ya. Kalau kalian masih awam dengan istilah itu gitu ya, istilah fotografi, simpelnya itu bisa foto banyak dalam satu momen gitu kayak gitu sampai 5 fps kalau nggak salah. Jadi 5 foto per detik. Nah, udah bersenang-senangnya, udah dengan kelebihan-kelebihannya, kita lanjut ke kekurangan-kekurangan dari si kamera Nikon D7000 ini. Pasti ada banyak kelebihan, ada juga banyak kekurangan ya, karena memang harganya pun sangat-sangat mengurangi saldo Anda ya. Kita lanjut ke kekurangan dari kamera ini guys. Nah, kekurangan pertama yang paling mencolok menurut gua di kamera ini ya, mencolok mata aing, adalah ukurannya yang memang sangat berat guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai gimbal gitu ya, gimbal yang murah juga, itu rawan merusak gimbal antum semua yang ada di rumah ya. Karena memang ini berat pak. Jadi memang kalian harus menyediakan gimbal yang lebih proper gitu ya. Atau kalian taruh di tripod aja, atau handheld pun sudah oke sih sebenarnya. Tapi buat kalian yang mempunyai kebutuhan profesional menggunakan gimbal, nah hati-hati pak, ini berat pak. Apalagi ditambah lensa yang seabrek ini gitu loh. Ini juga lensanya berat pak. Kalau kalian pakai lensa fiksi ya nggak tahu ya. Tapi kalau lensa ini berat pak, kayak gitu. Nah berikutnya kekurangan dari kamera ini, tentu saja ya, yang tadi gue udah sebutkan, dia itu cuma bisa record sampai 24 fps aja nih pak. Jadi kalau kalian mau bikin slow-mo, mohon maaf sekali di kamera ini belum bisa. Dan jangan lupa juga ini mentok sampai Full HD. Jadi buat kalian yang punya kebutuhan 4K gitu ya, 6K mungkin, nah itu mohon maaf belum tercover dengan kamera segini. Nah kekurangan selanjutnya adalah terletak di megapiksel nih guys. Megapiksel dari kamera ini bisa dibilang masih terlalu kecil untuk beberapa kebutuhan profesional. Tapi seperti yang tadi gue bilang, untuk beberapa kebutuhan formal aja, kebutuhan pribadi, ini sudah cukup banget nih untuk si kamera ini. Kekurangan selanjutnya nih guys. Nah kalau kalian di kamera ini itu memang ada output buat si HDMI-nya ya. Tuh ya, ada output buat HDMI. Nah tapi ini setelah gua colok gitu ya, dia itu nggak bisa nampilin bersih layar gua, nggak bisa clean gitu ya. Dia itu masih ada settingan kayak ISO-nya, terus juga aperture-nya dan lain segala macam. Jadi nggak bisa clean aja gitu. Itu gua nggak tahu kenapa, tapi yang jelas di kamera gua nggak bisa. Nggak tahu sih di kamera yang lain ya, tapi ternyata setelah gue coba di beberapa kamera yang harganya serupa, jenis lain gitu ya, merek lain, dan ternyata memang nggak bisa. Jadi bisa dibilang untuk Nikon di harga segitu, HDMI-nya, output HDMI-nya, preview-nya itu nggak bisa clean gitu loh. Tapi kamera yang sekarang gue pakai yang record ini, udah bisa clean pak. Kekurangan selanjutnya, ini gue nggak tahu ya. Gue sudah memakai kamera ini itu sekitaran 3 tahunan ya, dan gue udah ngerasa banget perbedaannya gitu loh dengan kamera-kamera yang lain. Yaitu dari segi fokusnya nih guys. Fokusnya menurut gue masih terbilang cukup lambat ya untuk video maupun foto. Jadi kadang-kadang tuh dia masih agak nyari gitu, masih lama nyarinya pak. Nah itu tadi adalah review singkat gue tentang kelebihan dan kekurangan kamera Nikon D7000 ini. Nah overall menurut gue ya, selama gue pakai kamera ini beberapa tahun belakangan ini untuk kebutuhan profesional, untuk ngejob dan lain sebagainya, itu menurut gue sudah cukup untuk mengcover karena memang sudah cukup bagus juga. Nah untuk hasilnya sendiri kalian bisa lihat beberapa video sebelum ini gitu ya. Nanti gue akan taruh linknya di bawah. Itu banyak sekali film-film gue atau foto-foto gue yang bisa kalian cek di IG gue di sini. Nah itu kalian bisa scroll sedikit, nanti sudah banyak sekali hasil-hasilnya nih guys. Tapi overall menurut gue ini sudah cukup banget karena beberapa kelebihannya yang menurut gue pribadi lebih banyak daripada kekurangannya guys. Jadi bisa dibilang cukup mapan ya, kalau pria tuh udah mapan ini kamera ini dengan harga segitu, tapi memiliki banyak kelebihan dan juga mendatangkan banyak keuntungan pastinya ya. Nah terus apakah kamera ini layak dibeli di tahun 2024 ini? Nah menurut gue pribadi tergantung dari kebutuhan kalian.
Kalau kebetulan kalian masih di level-level yang biasa aja, di level bawah gitu ya, baru mulai banget untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi untuk kalian yang sudah berada di ranah tinggi gitu ya, udah mulai masuknya tuh di bidang-bidang yang tinggi, agak kurang recommended Pak untuk di kamera ini gitu ya. Mungkin kalian bisa nabung dikit lagi dan beli kamera yang lebih proper lagi pastinya guys. Nah segitu aja untuk video review gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel gua, karena kedepannya makin banyak lagi video-video bertemakan seperti ini nih guys. Kalau kalian butuh informasi seputar fotografi dan videografi, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi setiap gua upload video baru guys. Demikian dari gua dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.